Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah
setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari AF dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari AF dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, AF dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, AF dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AF dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari AF dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa?
yang meninggal itu? Apa? Tanggapannya Pak, Vina Pak viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut.
Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa
ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral di Apa? kasus ini yang kita yang meninggal itu. Apa? Tanggapannya Pak, Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sudah bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap.
Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral di Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? kasus Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sudah bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut.
Sebelumnya pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911.
Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus ini yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak, kasus Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut.
Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini.
juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral apa? Kasus itu yang kita yang meninggal itu. Apa? Anggapannya Pak, kasus Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sudah bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang.
Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu,
Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral apa? Kasus yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak, kasus Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan, dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Tony, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya, ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja.
Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan
8 tahun lalu putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral apa? Kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak, kasus Vina Pak viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki.
Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya, Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap
dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral di Apa? kasus yang kita yang meninggal itu. Apa? Anggapannya Pak, kasus Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan, dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Tony, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah.
Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina.
Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral apa? Vina yang meninggal itu. Apa? Anggapannya Pak, kasus Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya,
Para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sudah bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu.
Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? kasus Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada.
Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya, Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah
setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa?
kita yang meninggal itu. Apa? Anggapannya Pak, kasus Vina Pak viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya, Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut.
Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum.
Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak kasus Vina kan viral kan Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya, Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap.
Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? kasus Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut.
Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911.
Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak kasus Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut.
Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan
saksi Aib dan Dede ini, juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak, kasus Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang.
Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu,
Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? kasus Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja.
Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan
8 tahun lalu putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? Kita yang meninggal itu. Apa? Anggapannya Pak, Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki.
Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya, Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap
dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? kasus Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah.
Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya, Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP.
Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon.
Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sudah bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu.
Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak, Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini.
Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film.
Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? Kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? Anggapannya Pak, kasus Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah
setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa?
Vina yang meninggal itu. Apa? Anggapannya Pak, Vina Pak viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut.
Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum.
Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral di Apa? kasus yang kita yang meninggal itu. Apa? Anggapannya Pak, Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap.
Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral di Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? kasus Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut.
Sebelumnya pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911.
Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral Apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak Vina kan viral kan Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang. Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut.
Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Peron ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini.
juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu, Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis 30 Mei, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Sebagai orang biasa, Kartini merasa tak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya mendadak dijerat hukum. Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi agar bersedia membantunya. Sebelumnya, Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina secara tuntas. Menurut Presiden, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kasus Vina yang viral apa? kasus itu yang kita yang meninggal itu Apa? anggapannya Pak, kasus Vina yang viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki alias Eki di 6 titik. Prarekonstruksi ini telah berlangsung pada Rabu 29 Mei malam. Namun ada hal yang menarik perhatian saat jalannya prarekonstruksi kasus Vina di Cirebon ini. Melansir Tribun Jabar, sosok misterius mengarahkan jalannya prarekonstruksi namun tidak turun dari mobil. Polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui ratusan warga turut menghadiri prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Dalam prosesnya, para warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini ditangkap yakni Peggy Setiawan dengan seruan tidak bersalah. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016 di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Surakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy yakni Tony mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Seorang saksi sesama kuli bangunan berani disumpah demi membela Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina Cirebon. Teman sesama kuli bangunan ini memastikan Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, saksi bernama Ibnu Sandi tersebut dan Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Bahkan saat itu Peggy dipastikan bersama dirinya. Ibnu menyebut Peggy saat itu mengantar Bondol Suharsono, rekan lainnya ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon. Malam harinya Peggy membeli sate sementara Ibnu ke warteg. Keduanya lantas makan bersama di bedeng tempat mereka istirahat di tempat kerja. Ibnu pun siap disumpah dan mempertanggungjawabkan seluruh perkataannya di mata hukum. Menurutnya, selama bekerja sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy tak pernah pulang ke Cirebon. Ia hanya mengirimkan uang ke ibunya dengan cara dititipkan ke temannya yang pulang.
Keluarga almarhumah Vina Cirebon tak terima nama 2 DPO dihilangkan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 1 DPO bernama Peggy Setiawan, namun 2 DPO bernama Andi dan Dani dihilangkan. Adapun alasan Mabes menghilangkan nama tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan hilangnya 2 DPO itu karena belum cukupnya alat bukti yang mengarahkan keduanya. Ditambah lagi beberapa keterangan saksi yang menyampaikan 2 DPO adalah fiktif dan salah sebut. Meski demikian, Sandi mengatakan pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian hilangkan 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Ditreskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Seperti yang diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi meminta Polri untuk mengusut kasus tersebut lantaran banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus tersebut secara transparan. Menurut Presiden Jokowi, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, salah satu DPO pelaku Vina Cirebon bernama Peggy Setiawan sudah diamankan polisi. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Seperti yang diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hati-hati hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara. Pengacara kondang Hotman Paris ragu bila Peggy Setiawan sebagai pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AF. Lantaran belakangan ini AF muncul mengungkap bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, dari kesaksian AF, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AF dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral 2024, AF dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian kasus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AF dan Dede.